istilahnya apa dimintai sebagai apa ya, support dan lain sebagainya. Kalau tidak salah kemarin ada yang nge-share di Portamu itu tadi siang di kantor Kabupaten Karanganyar kayaknya juga ada pembahasan yang seperti ini. Nah, ini mohon diberikan penjelasan, khususnya saya, mungkin jamaah yang lain sudah memahami, saya yang ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mohon jawab dulu yang dari Pak Sulaki. Mohon maaf, yang Pak Sulaki, sepertinya di hari sebelah dasar saya dari Pak Topo ya. Jadi dari Pak Topo itu ada bagi masjid yang mau pengen mengajukan itu ada persyaratan hidup ya. Di situ ada persyaratan, tapi saya belum sempat menanyakan kembali. Kalau kami di pesantren, mohon maaf, untuk tahun 2026 itu yang menangani hibah dari Pemkot itu bukan Dinkes lagi, tetapi Dinkes Bangpol. Ya, jadi bukan Dinkes lagi, tetapi Dinkes Bangpol. Saya juga tidak tahu itu memang kebijakan dari Mas Wali yang baru ini. Ya. Jadi kalau pesantren itu tahun 2026 itu mengajukan bantuannya ke Kesbangpol. Karena namanya Kesbangpol, teman-teman di mana itu pesantren itu pada merasa persyaratannya itu sudah luar biasa. Yang namanya itu sudah Kesbangpol. Nah, kemudian untuk masjid, apakah masih tetap kesejahteraan? Yang saya belum tahu, tetapi tadi sudah di-share oleh Pak Topo, itu adalah persyaratan-persyaratan. Dan silakan aja mengajukan tidak apa-apa. Tapi itu kalau misalnya untuk tahun 2026, nanti segera kita sudah di awal tahun, ya, sudah di bulan Januari, segera mengajukan itu nanti akan dipakai di tahun 2027. Kan begitu. Tidak bisa mengajukan tahun ini dari tahun berikutnya tahun depan. Semakin awas itu semakin lebih baik ya. Karena nanti itu ada ada batasan-batasan bulannya. Mungkin Pak Nadia yang biasanya pengalaman ini di bulan apa? Tapi saya kira ini kan baru bulan Oktober kan ya. Jadi nanti disiapkan aja nanti yang mulai Januari itu yang sudah mulai dibuka itu nanti untuk pengajuan di 2027 dengan persyaratan yang sudah di-share oleh Pak Topo ya, di itu. Saya kira bisa. Barangkali ini ada kesempatan bagi kita untuk bisa mengalir dana dari Pemkot. Kemudian yang kedua kita Ahmad. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Muh supaya tahu perkembangan tentang Holy Land. Ya. Holy Land itu adalah tempat wisata religi yang dibangun dengan luas katanya 40 hektar, tapi yang sudah dibangun 25 hektar. Dipagar dengan tembok yang cukup kuat, Holy Land namanya, untuk wisata religi. Dan wisata religi ya mirip ini Gua Maria begitu loh. Kalau di sini dekat ini itu luas sekali, 25 hektar itu ya. Kemudian masyarakat itu di desa Karangturi sama Ngerancang ya. Ya Pak, Ngerancang ya. Yang saya ketahui
karena salah satu pengurus pesantren Al-Kahfi adalah ikut mengurus ini sebagai juru bicara dari kampung itu. Ya. Kemudian perkembangan terakhir itu tadi siang jam 1 katanya menghadap bupati untuk menghentikan pembangunan itu, karena pembangunan itu adalah sudah dibangun dulu, kemudian ternyata izin-izinnya salah satu tanda tangan itu adalah dipalsukan semua, Pak, lewat kelurahan. Ya. Salah satu saksinya adalah ini Ustadz Syatman ini pengurus dari Al-Kahfi, tahu-tahu ada tanda tangan di situ. Ya, ternyata lewat kelurahan katanya, nggak mungkin, nggak pernah menyerahkan KTP kok. Ini kok terus tanda tangan juga nggak pernah tanda tangan kok. Itu satu lembar full masyarakat situ menandatangani berdirinya, artinya ikut izin gitu loh. Ternyata itu dipalsukan dan modus seperti itu sudah terbiasa. Begitu dibangun dulu baru nanti izinnya belakangan. Ternyata izinnya adalah izin palsu dari masyarakat. Ini umat Islam Kecolongan, daerah Karangturi dan daerah Rancang itu, ya itu. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya akhirnya masyarakat di situ akhirnya berbondong-bondong, mau rencana berbondong-bondong ke kantor bupati. Tapi bupatinya tidak mau, lebih baik bupatinya turun ke lapangan. Nah, sejak itu turun lapangan, kemudian pembangunan dihentikan sementara. Itu karena ini Holy Land ini adalah gereja atau tempat religi ya dari non muslim itu terbesar, Pak, luasnya se-Asia ya, se-Asia Tenggara Pak, Asia itu. Dan biayanya besar-besaran itu memang ya. Nah ini cukup rawan kalau tidak hati-hati bisa tetap berjalan dengan berbagai cara mereka itu, dengan mengambil orang-orang yang biasalah. Begitu di situ ada kadang-kadang kalau demo-demo aja biasanya tidak didengar biasanya. Ya. Maka kemudian kemarin tadi siang itu adalah menghadap bupati agar dihentikan. Apa bisa dihentikan apa enggak? Artinya dihentikan total. Tentu dari mereka karena biaya sudah besar, ya mungkin agak berat, agak lama ini. Ya. Sehingga umat Islam bahkan di wilayah Solo Utara itu juga ikut-ikut dimintai bantuan tenaga, pikiran, mungkin bahkan uang kalau ada ya, kalau ada uang itu. Coba saya tak ngebel kepada Ustadz ini yang sering, yang sudah nangani ini, supaya biar tahu langsung yang nangani, yang perkembangan ini. Kalau bisa dihubungi ya. Ternyata berapa kali tadi malam saya juga ikut ngebel, beliau juga sulit, artinya belum bisa dihubungi ya. Saya kira itu sebentar penjelasan, nanti kalau ini jawab nanti akan saya mikan biar tahu perkembangan terakhir Holy Land. Jadi Holy Land itu gereja plus wisata plus perumahan di situ. Wah, pokoknya bagus lah. Sudah beredar tuh anunya, gambarnya itu ya. Dan sekarang dihentikan sementara oleh bupatinya ya, alhamdulillah. Baik, saya kira demikian, mungkin penjelasannya lebih jauh. Baik, terima kasih. Kemudian ada, saya hanya perlu tambahkan saja. Jadi kemarin itu ceritanya kami didatangi aktivis dari Al-Kahfi. Saya dimintai dukungan untuk berkaitan dengan penolakan Holy Land. Yang pertama itu saya sampaikan, kalau untuk FKUM, apakah bisa yang menandatangani saya sebagai tarik itu tidak apa-apa, yang penting ada stempelnya. Dia saya buatkan ke Pak Suryadono, mau izin untuk tanda tangan sama stempel. Kemudian aktivis dagang besar ini meminta saya, tolong dibantu kalau bisa di Mojokerto itu tidak 1, 2, bisa nambah 2 atau 3. Waktu itu saya ingat, kemudian mengingat ke forum umat Islam Sibila. Kemudian saya sampaikan,
dan sama Pak Mufti diarahkan ke Pak Sigit dan begitu. Bilangnya Pak Sigit ini adalah ketuanya Ormas Islam Bela. Terus akhirnya saya datangi juga Pak Sigit, alhamdulillah Pak Sigit semangat sampai tanda tangannya itu ada ketua sama sekretaris dan presiden-nya. Jadi saya dapat dua, satu RKUM, dua Ormas Islam Bela. Kemudian kurang satu lagi. Nah, saya ingat dengan di Kedut Sukul FKU kita ya. Akhirnya saya datangi karena saya hanya akrab dengan Pak Ninggi atau Pak Ligas itu. Nah, saya minta tolong Pak Ligas. Akhirnya alhamdulillah saya dapat dan juga saya sampaikan ke Sekretariat Besar itu, jadi saya dapat juga satu dari FKUM, dua dari Forum Umat Islam Bela dan FKUK itu dari tiga dan selesai. Dan setelah itu sudah ada dua aksi waktu itu waktu itu ada jalan yaitu yang dari waktu itu yang kami pakai. Jadi informasi dari saya Pak Suyatman itu, ya Pak Suyatman itu, acaranya semula itu mau diadakan pada Jumatan, ya, jadi pada Jumatan. Tetapi itu di skenario seperti apa saya juga nggak tahu. Katanya acaranya itu diajukan pagi sekitar jam 9 atau jam 10. Tadi sempat ada yang diduga-duga juga. Kenapa ya sebelum itu Jumatan biar katanya waktunya itu dimepetkan dengan maghrib. Itu sholat Jumat biar nanti waktunya nggak terlalu lama. Tapi itu alasan. Tapi tadi alhamdulillah sudah disampaikan di sebagaimana dirilis itu dan sudah Pak Bupati menyampaikan alhamdulillah sudah dapat melakukan masuk karena sudah boleh UI. Saya coba baca di hasil press release terakhir hari ini, itu seperti itu. Kalau kemarin saya pernah sebenarnya Holy ini pada awalnya itu kan tidak bermasalah karena apa katanya itu hanya membangun wisata gitu aja, wisata itu. Dan sebenarnya yang jadi masalah itu adalah apa? Yang maaf itu katanya lagi-lagi itu ada pendirian rumah ibadah. Tuh, itu yang jadi masalah. Rumah ibadah itu di tengah komunitas muslim. Ya, saya sudah dapat informasi proses tanda tangannya. Ini lagi-lagi ada dicurigai katanya itu ada sesuatu yang dibantu. Artinya katanya orang yang menyampaikan informasi yang bisa dibenarkan itu kebenaran itu maksud saya menyampaikan itu. Nah, itulah yang mesti perlu ditelusuri. Sebenarnya awal-awalnya nggak masalah aja. Dan kalau penyampaian di media itu kan Pak Lurah Kantuninya kan di awal-awalnya tidak masalah karena itu sudah terima pemerintahan juga kan. Selesai kan kalau kita di pemerintahan kan selesai. Makanya jadi masalah itu adalah pembangunan rumah ibadah di tengah komunitas
ya kan tidak ada yang mau. Nah makanya kemarin di RT8 itu alhamdulillah ada yang calon Kristen langsung saya masukin yang jadi yang Islam. Nah ini kemudian kaitannya dengan bantuan tadi. Nah monggo nanti kemudian bulan depan kita mengundang ketua LPMK. Alhamdulillah ketua kita ini mensupport. Nah, kemarin LKM dapat 1,5 ya Pak ya. Nanti dana DPK dapat 1,5 juta. Jadi berarti apa? Mulai sudah DPK dana pra ini tidak memikirkan kita baru 1,5. Karena sebelumnya kan tidak pernah ya Pak sebenarnya. Jadi ketika kami menggantikan almarhum Pak Edi dalam meninggal itu, alhamdulillah kami tahu. Nah, memang di situ hanya itu saja cara begitu. Baik dari Pak Kampur kaitannya dengan pembangunan tadi namanya lembaga khusus. Nah, lembaga khusus itu tahun kemarin kalau saya ya bisa jadi memasukkan itu ya. Itu kan dapat juga 100 juta. Nah ini tadi bisa oleh Pak. Nah makanya ini kalau memang mau buat apa, memang sedikit-sedikit mau apa dengan persyaratan tadi dari sekarang pun proposal nggak apa-apa. Nanti kan juga mengetahui ketua LPMK. Ketua LPMK kita ini, alhamdulillah ini mensupport ya, mensupport. Nah, kemarin kebetulan orang kita meninggal, kemudian yang banyak akhirnya meninggal, saya ketemu lagi. Alhamdulillah, jadi saya support nanti. Nah, mungkin untuk TKR yang wajib itu mungkin nanti pengajuannya pakai berapa ibadah. Nah ini kadang kita kalau yang nggak tentu gitu. Namun nanti kalau bisa ya ada yang di kata apa. Jadi kalau yang sifatnya untuk meraih dan diberikan arahan untuk TKR itu kalau nggak salah ada form 2 atau form berapa ya namanya form lembaga misalkan seperti kelompok seni, kelompok apa itu kan ada form. Nanti TKR di situ juga. Yang kemarin dari kapal ini dapat juga, tapi belum tahu saya belum 1,5. Ini kan sudah bentuk ya. Nanti mungkin bulan depan kita akan kemarin mengatakan bagaimana kalau sebagai narasumbernya atau pemilihan ketua LPMK kaitannya dengan bentuk terkait dengan DPK ini, terutama masjid, kemudian DPK dan sebagainya. Jadi saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Kalau yang perlu menyampaikan saya hanya menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Pak Nabio. Memang kita sebagai umat Islam mengalami kekurangan hal yang mereka lakukan. Kalau mereka baru berpendidikan, mereka berjalan secara senyap. Jadi seharusnya mereka berjalan berpendidikan. Itu yang perlu kita waspadai. Itu terjadi dulu di tempat saya, tetapi ini sekarang sudah ANRW, dulu 1 RW. Dulu kita dulu berbagai ada tidak berhasil karena diberikan. Tetapi setelah kita pisah RW dan mereka itu berjalan serasnya terus, sehingga dengan pada kita yang kemarin dalam kita mereka diberi ide, kita lakukan begitu. Akhirnya gereja mereka berdiri dan diluaskan. Itu padahal sempat kita hentikan. Akhirnya terjadi seperti itu kan kita tahu. Sehingga perlu kita waspadai kalau hal terjadi di sekitar kita. Kemudian sekitar tahun yang lalu juga di timur saya itu ada tanah luas mengikuti dari pihak Kristen. Tapi kebetulan datang rumah saya, Pak, tanah sebelah itu mau saya beli. Kalau boleh saya beli para Kristen, langsung belikan baginya. Kebetulan saya menggunakan RT setempat, saya menggunakan tempat saya berarahan, akhirnya semua RT menolak saat itu. Tidak boleh dijual kalau untuk tempat ibadah mereka, tegas. Ya, kemudian mereka akhirnya tidak dibeli. Itu luas, itu luas, berapa itu? Ya, jelas mereka meminta tanah itu karena luas, sehingga untuk tempat ibadah. Itu yang kita pada. Kemudian berikutnya kita sebagai pengurus masjid dan sebagainya, kalau nanti ada kegiatan kemarin itu ada video dan sekarang kita terima hal itu, kita mana jadi sebagai pengurus RT atau RW karena sudah terkira
kebetulan Pak Madio sekarang hadir dengan di Pak Umum ya kemudian kebetulan alhamdulillah saya ini juga masih diamani DPRD lagi. Saya sudah 2 periode DPRD dan kemarin pilihan saya jadi ketua. Alhamdulillah saya bisa mensupport warga yang notabene mereka semua itu memang ada istilahnya RT yang mereka itu mau ada yang lain bisa kita kita stop dengan RT yang notabene Islam. Kemudian saya mengucapkan juga kalau nanti ada muslim kami mohon kepada Bapak Amir atau Kementerian ini jangan lupa dana DPK kelurahan itu mohon nanti diambil dalam arti mengisi form 2 kata Pak Amir tadi nanti pada waktu muslim tolong nanti itu masuknya ke sosial budaya itu form 2 tolong DPK muslim dan lain sebagainya melintang ke RT atau RW form 2 bisa nanti bisa masuk ke BPK untuk dana DPA karena kalau dana DPA dan mesti tidak kita ambil mereka juga yang mengambil ya ada sekolah minggu ada sekolah ini juga sekali mereka kayak kita baca di bagian bidang sosial budaya saya baca itu kebanyakan mereka sekolah minggu kemudian gereja banyak sekali saya prihatin dengan umat Islam di Bogor hanya kebagian seberapa persen saja saya kan sudah berpengalaman membaca itu tidak mohon nanti kedepannya bapak ini yang ukur di daerah masing-masing mungkin nanti pas waktu musrah ini mau mendekat musrah nanti tanggal 14 Januari Februari musrah nah itu nanti monggo formulanya diisi untuk kegiatan TPA untuk operasionalisasi dan sebagainya